Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung Ananda di channel pembelajaran bahasa Indonesia bersama Ibu Yona. Bagaimana kabar Ananda hebat pada hari ini? Ibu doakan Ananda semua tetap sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran ya nak. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, kita buka dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Untuk pembelajaran berikutnya, Ananda harus menonton video pembelajaran yang telah Ibu siapkan ini anak. Selamat menonton video pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan pada video kali ini yaitu menelaah pola, struktur, dan kaidah kebahasaan iklan. Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu menelaah hubungan unsur, pola penyajian, dan kebahasaan teks iklan, slogan, atau poster dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Pola-pola penyajian iklan. Iklan dapat kamu temukan dalam berbagai tempat dan sepanjang waktu. Iklan mungkin disajikan secara tertulis, misalnya melalui surat kabar, majalah, internet, ataupun media-media lain. Sementara itu, poster dapat ditemukan dalam bentuk pajangan di tempat-tempat umum. Dalam penyajian secara lisan, iklan dapat kalian simak melalui radio dan televisi. Khususnya iklan di televisi ataupun dalam laman-laman internet, iklan merupakan gabungan teks lisan, tertulis, dan gerak. Bentuk-bentuk iklan tersebut tentu saja memiliki karakteristik masing-masing dalam pola penyajiannya. Baiklah, yang pertama, iklan media cetak. Karakter utama dari iklan adalah penggunaan bahasa tertulis di dalam penyampaian pesan-pesannya. Di samping mengutamakan kejelasan dalam kata-katanya, iklan di media cetak mengandalkan desain grafis seperti warna dan bentuk huruf, tata letak, serta gambar-gambar. Iklan di media cetak memiliki beberapa macam berdasarkan keluasan ruang atau space-nya. Yang pertama, iklan baris adalah iklan yang pemasangannya berupa baris-baris. Teks yang disajikannya sangat terbatas. Tidak ada gambar ataupun ilustrasi-ilustrasi dalam iklan ini. Teks pun banyak yang mengalami penyingkatan. Iklan baris pada umumnya dimanfaatkan oleh perorangan dan perusahaan-perusahaan kecil. Perhatikan contoh berikut. Yang kedua, iklan kolom adalah iklan yang pemasangannya dalam media berupa kolom-kolom. Oleh karena itu, bentuknya besar. Di samping menggunakan teks, iklan ini sering pula menyertakan gambar dan berbagai ilustrasi menarik lainnya. Perhatikan contoh berikut. Selain itu, dikenal istilah iklan display, yakni iklan memiliki ukuran lebih luas dibanding iklan kolom. Iklan display merupakan iklan yang berisi hanya kata-kata dan gambar, foto, ataupun media-media grafis lainnya. Ada pula istilah iklan advertorial, yakni iklan sejenis iklan display, hanya saja teknik penyampaiannya mirip berita. Contoh iklan advertorial yaitu iklan berkaitan dengan pelayanan jasa kesehatan. Contoh iklan advertorial yaitu iklan berkaitan dengan pelayanan jasa kesehatan, pengobatan alternatif, pengenalan perusahaan, ataupun produk baru dengan informasi yang lebih kompleks. Selanjutnya yang B, iklan elektronik. Iklan elektronik merupakan iklan berbasis perangkat elektronik yang mencakup beberapa unsur sebagai berikut. 1. Iklan radio. Iklan ini mengandalkan efek suara, baik itu berupa tuturan, musik, maupun bunyi-bunyi. 2. Iklan televisi. Iklan ini mengandung unsur suara, gambar, dan gerak. 3. Iklan film. Iklan film yang tersaji dalam judul film atau produk sinema. Iklan film biasanya muncul sebelum film utama diputar. Di samping karena medianya beragaman, iklan juga dapat dilihat berdasarkan isinya.
Menurut isinya, iklan diklasifikasikan dalam 3 jenis, yakni sebagai berikut. Yang pertama, iklan pemberitahuan. Iklan ini lebih berfokus pada kepentingan untuk memberitahu khalayak mengenai suatu hal, baik itu yang berupa peristiwa, keadaan, atau hal lainnya. Iklan jenis ini umumnya dipasang oleh perorangan atau suatu keluarga. Namun, ada pula yang dipasang oleh perusahaan-perusahaan, misalnya yang berupa pemberitahuan pembubaran perusahaan, rapat pemegang saham. Perhatikan contoh. Baiklah, kemudian yang B, iklan layanan masyarakat. Iklan ini bertujuan memberikan penerangan atau penjelasan kepada masyarakat. Contohnya, iklan keluarga berencana, iklan bahaya narkotika. Pengguna iklan ini umumnya pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Seperti di gambar, contohnya yaitu Ayo Peduli Pajak. Kemudian iklan penawaran. Iklan ini bertujuan untuk menawarkan produk atau jasa. Iklan penawaran jasa disebut juga dengan iklan niaga dan iklan lowongan kerja. Perhatikan contoh. Selanjutnya, yang kedua yaitu struktur teks iklan. Perhatikan kembali iklan-iklan yang tersaji pada pembelajaran sebelumnya. Tampak pada iklan-iklan tersebut bagian-bagian berikut. Yang pertama, pengenalan produk. Bagian ini dapat pula disebut sebagai judul teks. Yang B, pernyataan persuasif, yaitu berisi pernyataan yang mendorong pembaca atau pendengar berbuat sesuatu. Bagian ini biasanya berupa pernyataan tentang kelebihan produk yang ditawarkan. Selain itu, dalam iklan sering disajikan pula slogan, gambar-gambar produk, serta nama dan logo perusahaan. 1. Slogan, misalnya, membangun perpustakaan, membangun peradaban utama. 2. Gambar dan logo perusahaan atau nama produk, misalnya gambar tumpukan buku. Selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan teks iklan. Teks iklan bertujuan menawarkan produk, baik berupa barang maupun jasa. Oleh karena itu, kata-kata yang muncul umumnya bersifat persuasif, bujukan, atau dorongan tentang suatu kebiasaan ataupun gaya hidup. Pernyataan-pernyataan dalam teks iklan umumnya bersifat imperatif, yakni permintaan, ajakan, dorongan, atau larangan. Adapun kalimat imperatif itu sendiri ditandai oleh kata-kata seperti temukan, kata lainnya adalah ikutilah, hadirilah, wujudkan, nyatakan, nikmati, sebaiknya, marilah, ayo, dan janganlah. Bahasa iklan seringkali menggunakan bahasa sederhana, mudah diingat, dan mudah pula dipahami. Kalimat yang panjang dan berbelit-belit selalu dihindari dalam iklan. Justru bahasa yang akrab di tengah-tengah halayak itulah yang sering digunakan, di samping memberikan kesan positif tentang produk yang ditawarkan. Pilihan kata yang berirama dan memiliki banyak persamaan bunyi juga merupakan pilihan penting di dalam bahasa iklan. Di samping itu, bahasa iklan harus disingkat sehingga mudah diingat oleh khalayak. Bahkan, iklan baris dituntut untuk lebih efisien di dalam penggunaan kata-kata dan huruf-hurufnya. Iklan baris mengutamakan keefisien kata. Di dalam iklan baris sering dijumpai penyingkatan kata. Berikut beberapa singkatan yang sering digunakan dalam iklan baris beserta kepanjangannya. Apabila singkatan-singkatan itu sudah kita ketahui artinya, maka akan lebih mudah untuk memahami maksud dari iklan-iklan baris tersebut. Perhatikan contoh berikut. Iklan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Dijual rumah semi villa dengan luas 174 bata, memiliki 4 buah kolam, airnya bagus,
Rumah tersebut cocok untuk peristirahatan. Hubungi telepon 3283799 dengan tanpa perantara. Jadi, kaidah kebahasaan teks iklan dapat kita simpulkan seperti berikut, yaitu adanya persuatif, imperatif, berima puitis, berkesan positif, dan ringkas. Demikianlah pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat, dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.